Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nilas Channel. Sorry nih suaranya agak serak-serak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nilas Channel. Kembali lagi di video kali ini kita akan bahas tentang TOEFL ITP. Masih sama, di pembahasan hari ini kita akan membahas soal-soal TOEFL ITP langsung dari buku yang ada di websitenya ITS. ITS itu adalah lembaga yang membuat tes TOEFL gitu. Jadi insya Allah buku-bukunya ini sangat cocok untuk kita pelajari. Untuk kali ini kita akan bahas di section written expression. Nah, di sini tuh di written expression akan ada soal-soal, kemudian dari soal itu akan ada apa yang digarisbawahi, kata-kata yang digarisbawahi. Nah, tugas kita adalah memilih mana kata yang salah. Gitu. Jadi, ini ada 4 pilihan jawaban, silakan dipilih mana kata yang salah. Kita akan coba bahas 5 soal dulu ya untuk hari ini. Oke, langsung aja soal nomor 16. The earliest known inhabitants of North America were a people of whose culture was highly oriented toward music and dance. Nah, kira-kira yang mana yang salah? Kalau pilihan A adalah earliest known, B adalah of whose, C adalah highly oriented, D adalah dance. Nah, kalau yang A ya, kalau menurut saya ini benar karena the earliest known inhabitants, jadi inhabitant yang paling awal diketahui gitu. Nah, kan mungkin yang salah tuh paling di sini ya, earliest kah atau earlier kah gitu kan. Nah, ini udah benar earliest, kenapa nyambung dengan kalimatnya. Kemudian di sini ada pakai the. Kalau di belakang the itu adalah kata yang menunjukkan apa tuh istilahnya ya, superlatif atau apa, saya lupa juga istilahnya, pokoknya menunjukkan tuh paling, kayak the most beautiful, sama kayak ini the earliest ya. Jadi tidak mungkin di sini the earlier, bukan ya. Jadi kalau ada the di belakangnya, kalau pilihannya antara lebih early atau paling early, pasti pilihannya adalah paling. Kalau pakai the berarti di sini tuh harusnya benar. Yang ini benar. Kemudian, inhabitants of North America were a people of whose culture. Nah, kalau di sini sebenarnya yang anehnya itu adalah karena dia pakai of. Nah, kalau whose ini biasanya langsung aja kayak people whose culture. Jadi harusnya ya jawaban yang salah sih harusnya B ya. Ya, people whose culture. Jadi kalau kita mau pakai kata whose itu kan artinya yang punya gitu, kayak a man whose shirt, laki-laki yang bajunya. Jadi whose ini menunjukkan yang, tapi itu kepunyaan gitu. Nah, kalau kita pakai whose boleh subjeknya langsung aja gitu pakai whose, nggak usah pakai pengantar atau perantara kata of. Nah, coba kita cek dulu yang C. Of whose culture was highly oriented. Ini udah bener, highly oriented. Ini highly-nya bisa berpasangan dengan oriented. Oriented dia kata kerja ketiga, berorientasi. Highly oriented, sangat berorientasi gitu. Nah, ingat ya kalau ada kata ly ini dia diikuti oleh kata kerja. Ini sebenarnya ini kata kerja kan, tapi dia bentuk ketiga gitu kan. Nah, oriented yang sangat berorientasi gitu, sangat berorientasi pada, ini udah nyambung sih, culture, budaya yang sangat berorientasi pada music and dance. Apalagi ini udah pasti benar, music and dance. Oke, berarti jawabannya adalah B. Jadi kalimat yang benar will be the earliest known inhabitants of North America were people whose culture was highly oriented toward music and dance. Oke.
Oke, buat yang belum subscribe, silakan subscribe di bawah, kemudian nyalain tombol loncengnya gitu untuk lebih mudah dapat notification kalau akan ada video-video baru. Kemudian kalau misalnya ada soal-soal bahasa Inggris atau TOEFL, TOEIC yang kayaknya susah gitu, boleh di mention atau dikasih soalnya di kolom komentar, nanti saya coba bantu jawab ya. Oke, number 17. Write poetry is a craft in which the poet works with words as a carpenter works with wood. Gitu. Oke, kita coba lihat di mana salahnya. Nah, sebenarnya dari A aja nih udah salah. Ada yang bisa tebak nggak? Ini write apa salahnya? Di mana salahnya? Oke, jadi write ini kalau dia ada kata kerja di awal kalimat, kemudian dia kata kerjanya bentuk pertama gitu kan, verb one, itu dia menunjukkan perintah kayak clean the house gitu. Menunjukkan perintah bahwa saya memerintahkan kamu atau memerintahkan kalian untuk membersihkan rumah. Tapi kalau saya bilang cleaning the house, itu artinya saya menceritakan aktivitas. Aktivitasnya apa? Cleaning the house, membersihkan rumah. Jadi bisa dibedakan ya, kalau kata kerja pertama, kata kerja kemudian dia kata kerja pertama ditaruh di awal kalimat, tidak ada subjek di depannya, itu menunjukkan dia perintah. Kalau kata kerja di awal tidak ada subjek gitu di depannya, kemudian dia pakai verb ing, itu artinya aktivitas gitu. Nah, ini kalimat ini menunjukkan perintah atau dia menceritakan aktivitas gitu. Itu kan pertanyaannya ya. Nah, coba kita cek. Write poetry is a craft in which the poet works with words as a carpenter works with wood. Nah, ini kan dia menceritakan ya, writing poetry itu dianggap seperti, seolah-olah gitu, sama halnya seperti penyair yang menulis puisi, di mana adalah sebuah hasil karya, di mana penyairnya bekerja dengan kata-kata, sama halnya seperti carpenter bekerja dengan kayu gitu. Oke, berarti ini kan harusnya dia bukan perintah ya, dia menjelaskan aktivitas. That's why menurut saya yang jawaban yang benarnya udah langsung A aja gitu kan. Nah, tapi coba kita lihat ya satu-satu. Write poetry is a craft in which the poet, ini which nggak apa-apa pakai in ya, yang dimana gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin yang paling dekat artinya. The poet works. Oke, works ini pakai s di sini. Kenapa? Karena di sini subjeknya adalah poet. Poet ini adalah kata gantinya he atau she gitu. Kalau he, she, kemudian kita pakai simple present. Kenapa kita pakai kalau kita pakai simple present? Karena dia menceritakan hal yang general, hal yang secara umum benar gitu, general fact. Nah, general fact itu kita pakai simple present tense. Berarti kalau dia subjeknya orang ketiga tunggal gitu kan, kata kerjanya tambah s atau es. Jadi udah benar. With words as a carpenter works with wood. Ini woodnya udah benar. Oke, jadi number 17, the answer is A. Writing poetry is a craft in which the poet works with words as a carpenter works with wood. Next, nomor 18. If the circumference of any circle is divided by the circle's diameter, the result of the calculation will always be the same. Ups, itu saya baca tapi kayak apa refleks gitu. Oke. Kalau kalian dengar tadi saya udah nyebutin kalimat yang benernya. Soalnya sambil baca tuh otaknya sambil mikir gitu. Oke, coba kita cek satu-satu ya. A benar nggak? If the circumference, jujur aja saya sebenarnya nggak tahu ini artinya apa. Tapi tanpa mengartikan, seperti yang saya selalu bilang, tanpa mengartikan setiap kata, kita tuh tetap bisa jawab soal-soalnya. Yang penting kita tuh udah kayak
bukan basic English lagi. Kalau sama sekali emang belum tahu bahasa Inggris, emang nggak bisa latihan soal TOEFL, itu bakalan keteteran banget. Tapi kalau misalnya bahasa Inggrisnya udah bagus gitu, kemudian ada satu atau dua kata yang miss, itu nggak apa-apa, masih tetap bisa ngerjain gitu. If the circumference of any circle is divided by the circle's diameter, the result of the calculation will always the same. Oke, if ini jika, ya, kalau jika circumference of any circle dibagi dengan a circle's diameter. Oke, ini seharusnya benar ya, ini karena dia kayak nyambung aja gitu kan. Kalau ininya dibagi dengan ini, hasilnya akan selalu sama. Oke, I think A is correct. Any circle juga udah benar. Jadi kayak lingkaran apapun gitu. Any di sini kan artinya apapun. If the circumference of any circle, lingkaran apapun juga udah benar. The result of the calculation, resultnya juga udah bener. Kak, mungkin di sini yang agak bikin yang agak bikin ragu gitu, kadang orang ini pakai S enggak resultnya gitu, pakai the enggak gitu kan. The result ini enggak pakai S, sudah bener karena hasilnya itu kalau kita bagi pasti hasilnya yang bener cuma satu. Kemudian the udah bener pakai the karena ada calculation, kata benda, sebaiknya di depan kata benda tuh ada article, berarti the result of the calculation juga udah bener. Nah, berarti jawaban yang salahnya atau jawaban yang akan kita pilih adalah D. The question is why? Kenapa kita pilih D? Oke, seperti saya bilang di awal tadi, saya udah keceplosan jawaban yang benernya. Will, always the same. Ini will adalah auxiliary-nya, kemudian ini the same adalah kata sifat gitu. Ya, mana tulisan sifat? Oke. S-I. Oke, the same adalah kata sifat. Nah, ini will, kalau dia ada kata sifat di belakangnya, dia tuh harus ada to be-nya. Ibaratnya tuh will dan kata sifat itu tuh bukan muhrim, harus selalu ada yang menemani. Will always be the same. Always ini kan dia hanya keterangan waktu ya, dia nggak dianggap sebagai perantara gitu. Jadi kalau will boleh kalau ketemu kata kerja langsung, nggak perlu pakai to be, tapi kalau tidak ada kata kerja harus pakai to be. Jadi seperti yang saya bilang, kalau dalam satu kalimat dia tidak punya kata kerja, dia harus pakai to be. Dalam bahasa Inggris sebenarnya to be itu adalah termasuk verb, adalah termasuk kata kerja. Cuman untuk penutur bahasa Indonesia, kalau saya ngajar, saya tuh selalu bedain kata kerja dan to be, soalnya agak susah karena di bahasa Indonesia tuh to be nggak ada artinya, sedangkan di pikiran kita tuh kata kerja tuh kayak aktivitas gitu kan, otomatis ada artinya. So, kalau kita bikin kalimat, di dalam kalimatnya kalau nggak ada kata kerja pasti selalu pakai to be. Nah, di sini ini kan satu anak kalimat nih, the result of the calculation, ini adalah subjeknya kan. Nah, ini belum ada kata kerjanya nih, belum ada to be-nya juga, berarti karena dia nggak punya kata kerja, berarti dia harus ada to be-nya. Will always be the same, jadi harusnya ada be di sini. So the correct sentence is, if the circumference of any circle is divided by the circle's diameter, the result of the calculation will always be the same. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 19. Oke, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Thank you. The mountains, especially the Rocky Mountains, formerly constituted a seriously barrier to east-west trade in British Columbia. Oke, yang mana ke jawaban yang salah? Kok coba kita cek A ya. The mountains, especially the Rocky Mountains, gunung-gunung khususnya Rocky Mountains, ini especially di sini udah benar. Ini especially artinya khususnya. Nah, ini kan ada ya, oke, ini ada lilinya juga ya, tapi di sini nggak ada kata kerja, ini nggak apa-apa. Karena especially itu kayak khususnya gitu kan. Bukan menjelaskan dia
secara special dilakukan gitu. Oke, jadi special ini artinya khususnya. Nah, kalau kita bacanya tuh especially, tapi biasanya orang kalau kita udah conversation kita cuma bilang especially the Rocky Mountains formerly constituted. Jadi ini udah benar ya, karena udah nyambung dengan artinya. Formerly constituted a seriously barrier. Nah, di sini ada lagi nih li-nya, gitu kan. Nah, li ini dia harus adalah kata yang menerangkan, harusnya dia menerangkan kata kerja. Tapi di sini nggak ada kata kerja karena barrier ini juga kata benda. So, harusnya ini yang salah. Formerly constituted a serious barrier mungkin ya. Di sini kalau misalnya yang benarnya nggak perlu pakai li, serious barrier. Ya, dia baru pakai li kalau ada kata kerjanya di belakang atau di depan. Pokoknya dia mendampingi kata kerja. To east west trade ini udah bener. In British Columbia udah bener juga. So, the answer is B. The mountains, especially the Rocky Mountains, formerly constituted a serious barrier to east-west trade in British Columbia. So, the answer is B. Ini saya sering selipet deh lidahnya di sini. Formerly constituted. Okay, next, number 20. Earth's atmosphere is in perpetual motion because differences in solar heating that occur between the equator and the poles. Oke, yang manakah jawaban yang salah? Earth's atmosphere is in perpetual motion. Nah, ini in udah benar, berada dalam perpetual motion, pakai kata in udah cocok. Kemudian because differences. Nah, ini because ada dua, ada because, apalagi yang familiar di belakang kata because sering berpasangan. Because of, gitu. Apa bedanya kita pakai because sama because of? Kalau because itu dia diikuti oleh kalimat gitu, di belakangnya ada subjek dan predikat ya. Kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Misalnya, because I love you, ya. Because diikuti dengan subjeknya I, predikatnya love, because I love you, atau because I do, gitu, karena saya melakukannya, gitu kan. Nah, itu contoh penggunaan kata because. Tapi kalau di belakangnya adalah kata, gitu kan, kata benda atau frasa kata benda, dia bukan kalimat gitu. Nah, kata benda kayak kata sifat kayak, biasanya sih dia di belakangnya kata benda ya, kata benda, frasa kata benda. Nah, dia ini nggak boleh pakai because, harus pakai because of. Nah, yang sering kita dengar tuh di lagu Because of You. Nah, kenapa dia pakai because? Karena di belakangnya tuh cuman ada kata benda. Kecuali kalau lagunya kayak gini, because you love me, ya, ada subjek, ada predikat, boleh tuh pakai because. Tapi kalau cuman because of you, kalau di belakang cuman you pakai because of. Jadi di sini karena di belakangnya hanya kata benda ya, nggak ada subjek, nggak ada predikat ya, di sini hanya kata benda, bukannya kalimat, nggak boleh pakai because, harus dia didampingi oleh of. Because of di sini juga pakai the. Because of the differences in solar heating, pemanasan matahari gitu, solar di sini udah benar. That occur between the equator and the poles, ini juga benar. Yang terjadi antara A dan B, antara equator and the poles. Nah, di sini sudah cocok pakai D. Berarti the answer is B. Earth's atmosphere is in perpetual motion because of the difference in solar heating that occur between the equator and the poles.
Oke, demikian untuk video kita kali ini. Kita udah bahas 5 soal. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu kan, atau mungkin mau kasih masukan, saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya bisa dapat pemberitahuan tiap kali saya upload video. Mungkin aja pas lagi butuh gitu kan, butuh untuk belajar, nggak pengen kemana-mana, nggak pengen bayar, boleh nonton video-video ini. Like, comments, subscribe, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.